Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kali ini akan membahas terkait dengan perhitungan dan adjustment dosis. Oke, mungkin di sini nanti nggak semuanya bisa terbahas ya. Maksud saya adalah terkait dengan dosis, semuanya belum bisa saya jelaskan secara keseluruhan karena mungkin kali ini perwakilan dulu. Jadi misalnya kayak ngitung BSA, clearance kreatin, sama terkait dengan kecepatan infus. Oke? Nanti ada 3 soal. Masing-masing perwakilan yang saya sebutkan tadi itu nanti ada 1 soal. Ya, nanti ini soalnya adalah perhitungan semua. Nanti kita sama-sama belajar, sama-sama menghitung ya. Nanti kalau saya salah, saya mohon dikoreksi terkait dengan perhitungannya ya. Karena saya juga belum ngitung. Nanti belum ngitung ulang maksudnya. Nanti kalau saya salah, saya mohon maaf. Oke? Kita mulai yang pertama. Seorang wanita berusia 60 tahun, berat badannya 50 kilo, pasien memiliki gangguan ginjal stadium 3. Saat ini mengonsumsi amlodipin 10 mg karena gangguan ginjal yang dimiliki serta mengalami hipertensi. Maka, berapa clearance kreatin pasien jika saat ini serum kreatin pasiennya adalah 3 mg per dl? Oke. Kata kuncinya di sini adalah 60 tahun dan 50 kilo ya. 60 tahun, 50 kilo amlodipin stage 3 ini nggak terlalu dipeduliin karena ini kan pertanyaannya clearance kreatin tuh. Nah, nanti berhubungan dengan perhitungan. Saat ini serum. Nah, ini serum kreatin itu juga perlu diperhatikan. Oke, baik. Sekarang masuk ke rumus. Rumus dari CRCl ya. Rumusnya adalah dengan metode Cockcroft-Gault. Itu kalau pria, rumusnya adalah 140 dikurangi dengan usia atau umur dalam tahun. Usia dalam tahun ya. Dalam tahun. Kemudian, dikalikan dengan berat badan. Bukan tinggi badan ya, dikalikan berat badan. Terus, ini gimana caranya? Ini pokoknya ini dihitung dulu, dikalikan, setelah itu baru dibagi dengan 72, dikali dengan serum kreatin, SRCR. Satuannya adalah miligram per dl, ya. Oke. Jadi ini kalau pria adalah ini dihitung dulu 140 kurangi usia dalam tahun dikalikan BB, terus kemudian dibagi dengan 72 kali serum kreatinin. Oke, kalau wanita bagaimana? Wanita ya tinggal si CRCl-nya pria. Ya, ini kuncinya dikali 0,85. 0,85. Ini ya. Oh iya, ini adalah kata kuncinya adalah seorang wanita. Ingat ya, bukan pria. Tapi dia adalah seorang wanita. Oke, berarti bagaimana untuk perhitungannya? Ya, 140 dikurangi dengan usianya berapa? 60 tahun. Kemudian dikalikan BB, BB-nya dalam kilo adalah 50. Ya. Kemudian dibagi dengan 72, dikalikan serum kreatinnya berapa? 3 mg per desiliter. Nah, ini dihitung dulu 140 dikurangi 60 adalah 80 dikali 50 itu berapa? 4.000. Jadi 140 dikurangi 60 kan 80 dikali 50, 4.000. Terus 4.000 ini dibagi dengan 72 kali 3, 216. Hasilnya berapa teman-teman? Jadi 4.000 dibagi 216, 18,5. Ini adalah punyanya pria. Kalau wanita berarti 18,5 ini dikalikan dengan 0,85. Jadi berapa?
0,85. Hasilnya 15,74. Nih. Ini ya. Ini adanya 73. Ini harusnya 74 ya. Berarti pilih ini aja. Satuannya jangan lupa adalah mili per menit. Oke. Ini ya, jangan sampai terjebak di jawaban ini karena ini adalah seorang wanita ya. Ingat, ini seorang wanita, bukan seorang pria. Kalau pria, ya udah tinggal 18,5 ini. Kalau misalnya seorang wanita, ya kalikan 0,85. Oke, jangan lupa dikali. Oke, selanjutnya. Seorang pria dengan BB-nya 60 kg mendapatkan obat infus metronidazole dosisnya 50 mg per kilogram berat badan per hari secara infus. Sediaan yang tersedia itu 0,5 gram per 10 ml dengan infus yang digunakan adalah 40 tetes per mili. Kemudian diberikan habis dalam waktu 1 jam. Berapa kecepatan infus? Kecepatan infus itu rumusnya adalah kecepatan infus. Oke, ini adalah kecepatan infus. Ini adalah carinya adalah pelan-pelan. Kenapa harus pelan-pelan? Karena itu ada perhitungan yang di atas. Oke, berarti gini dulu, jangan kecepatan infus. Ada perhitungan yang di atas itu kita hitung dulu. Berarti untuk berat badan 60 kilo, itu kan 50 mg dikalikan 60 kilo. Ya kan? Sama dengan jadinya 3000 miligram atau 3 gram. Oke. Terus si dosisnya sediaan ini adalah setengah gram itu dalam 10 liter. Berarti jika pasien itu butuh 3 gram, jadi dia itu butuhnya berapa? Gimana ngitungnya? Berarti kan 0,5 gram per 10 mili sama dengan atau berbanding dengan 3 gram per X. Jadinya X-nya sama dengan berapa? Berarti kan ini 6 ya. 3 dibagi 0,5 kan 6. 6 dikali 10 mili berarti 60 mili. Benar kan? 60 mili. Oke, berarti gini, rumusnya itu adalah kecepatan infus dalam tetes per menit ya. Kecepatan infus jumlah tetes per menit itu rumusnya adalah jumlah kebutuhan cairan dalam mili ya, ini cairan dikalikan faktor tetesnya ya, tetes dibagi dengan waktu. Waktunya dalam menit. Gini, ini jumlah kebutuhannya kan ini 60 mili. Faktor tetesnya adalah 40. Oke, ini ya kata kuncinya. Ini adalah dosisnya. Nah, ini keluar tapi nggak seribet ini, bisa seribet ini ribet tapi masih standar gitu, masih lumayan, nggak terlalu banget. Biasanya juga langsung to the point, jadi misalnya bisa langsung diketahui 500 mili infus, misalnya kecepatan tetesnya 20 tetes per mili misalnya, dalam waktu sehari, tinggal dikalikan aja kan gitu. Oke, yang ini berapa berarti? Kan jumlah kebutuhan cairannya adalah berapa? 60 mili. 60 mili dikalikan dengan faktor tetesnya adalah 40 tetes per mili. Dibagi, oke bentar ya, pelan-pelan. Dibagi dengan waktunya. Waktunya kan 1 jam dijadikan menit. Oke, teman-teman kalau mengerjakan seperti ini jangan lupa dilihat satuannya. Satuannya itu tetes per menit atau tetes per detik. Ya.
atau tetes per apa, terserah. Nanti yang penting dijadikannya sesuai dengan jawabannya. Kalau ini tetes per menit, berarti waktunya itu diganti dengan menit. Berarti 60 kali 40 menitnya berapa? Kalau 1 jam berarti 60 menit. Hasilnya berapa? Ini 24 ya, 24 nolnya 3. Ya kan? 4 tetes per 60 menit. Sama dengan 40 tetes per menit. Ini jawabannya. Oke. Kuncinya adalah kalian pahami dulu ini infusnya itu satuannya apa. Maksudnya gini, ini udah diketahui belum? Ini kan kayak gini kan belum diketahui secara langsung. Jadi kita harus ngitung nih kebutuhan cairannya berapa. Ada juga yang langsung misalnya NaCl 500 ml akan diberikan selama 12 jam misalnya. Faktor tetesnya 20 tetes per mili. Waktunya 12 jam, berarti tinggal 500 dikalikan 20 dibagi dengan 12 jam kali 60 menit. Jadi hasilnya nanti akan tetes per menit. Oke, gitu ya. Intinya adalah perhatikan satuannya, nanti jangan lupa untuk satuannya itu disamakan. Oke, next. Ini sering keluar banget. Ini kemarin keluar teman-teman, cuman BSA-nya dia langsung. Jadi gini, ketika ini kan harus ngitung ya, ini harus ngitung BSA. Kemarin BSA-nya itu langsung diketahui. Jadi misalnya BSA-nya segini, ya kan? Terus berapa miligram? Misalnya apa ya, pakai cisplatin atau apalah obat kanker yang biasanya menggunakan BSA itu. Obat kanker dengan BSA segini, kemudian dosisnya segini, itu tinggal dikalikan. Oke, coba yang ini dulu ya. Seorang anak, BB-nya ini, oke, ini sering terbalik nanti antara ini dan rumus BSA sama rumus CLCR. Nih, seorang anak, BB-nya 35 kilo, TB-nya 115,2 akan diberikan pengobatan ketoprofen, dosisnya 50 mg per meter persegi per hari. Berapakah miligram ketoprofen yang harus disiapkan? Oke. Rumus BSA itu adalah, saya tulisnya di sini rada susah ya teman-teman. Jadi kalian sambil menyimak buku, jadi saya nulisnya rada ini. Apa namanya, nggak bisa akar-akaran gitu loh. Bisa, cuman daripada ribet, aku ini aja. Atau mau coba ini, pakai equation. Mau coba kah? Tapi ini ribet teman-teman. Saya nggak suka yang ribet hasilnya. Gitu. Sebentar, kita coba ya. Kita coba cari. Oh, ada ternyata. Ada tapi ini tuh tinggi ya. Tinggi badannya dalam sentimeter itu dikali dengan BB itu dalam kilogram. Ingat ya, biasanya itu tinggi badan itu ada yang soalnya itu diketahuinya dalam meter. Jadi misalnya 1,1 misalnya itu jadiin dulu ke dalam meter. Sentimeter kok meter. Susah teman-teman. Saya bikinnya gini ya. Nah, ini ingat, ini dibaginya 3.600. Oke, intinya rumusnya adalah seperti ini ya. Oke, berapa akar dari tinggi badan? Gini aja deh, akar dari berapa? Tinggi badannya berarti 115,2 ya, sentimeter dikali BB-nya 35 dibagi dengan 3.600. Hasilnya 115,2
dikali 35 itu 4032 dibagi 3600. 1,12 akar. Saya akar dulu. Akar 1,12. Hasilnya 1,058. 1,058. Ya. Oke. Sekarang udah ketahuan nih BSA-nya. Ini satuannya meter persegi. Terus dosisnya berapa? Kan dosisnya ini nih, ketoprofen 50 mg per meter persegi per hari. Berapa dosis yang harus disiapkan? Berarti kan tinggal dikalikan kan? Berarti ini ya kan? Tinggal dikali 50. Jadi hasilnya berapa? Kali 50. Hasilnya 52,91. 52,91 mg. Nah, ini ya ketemunya hasilnya. Oke, kalau di soal itu biasanya ya ada yang seperti ini. Kita harus cari BSA-nya dulu, terus dikalikan sama dosisnya, kan 2 langkah tuh. Cari BSA sama kalikan ke dosis, 2 langkah. Ada juga soal itu yang mempermudah kita, jadi BSA-nya sudah diketahui. Jadi misalnya kayak gini, ketoprofen dewasa dengan BSA segini, dosisnya segini, berapa miligram ketoprofen yang diberikan. Jadi tinggal dikali aja kan, 1,058 dikali 50. Jadi langsung ke hasilnya aja, udah dapat. Oke, selain itu juga dosisnya terkait dengan penggunaan obat ya. Penggunaan obat itu biasanya yang ini menggunakan rumus Young yang ketika usianya 1 hingga 8 tahun, yang dosis anak itu umurnya dibagi dengan 12 tahun dikalikan dosis dewasa, itu juga pernah keluar. Kemudian pakai yang D-Link, yang umur anaknya itu lebih dari 8 tahun, jadi misalnya 9 tahun, 9/20 kali dosis dewasa. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan hari ini. 3 soal sudah cukup mewakili gitu ya. Nanti kalau misalnya masih kurang, silahkan nanti dibaca lagi ya. Ini ada soal yang belum saya masukkan terkait dengan penggunaan rumus yang Young, kemudian D-Link, kadang yang Fried gitu ya. Itu yang bayi, itu juga sering keluar. Itu mohon dipahami, nanti bisa dibaca di buku-buku saku kalian atau di S1 mungkin kan diajarin kan hitung-hitung dosis pakai rumus-rumus seperti itu. Oke, terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun dalam penyampaian saya masih belepotan. Mungkin nanti kalau dari teman-teman masih kurang puas atau ada kesalahan saya, ada komentar, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe, komen, like, kemudian di-share ke teman-teman lainnya, sesama pejuang UKAI atau yang ingin masuk ke PSPA. Semoga video ini bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!